Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Alicia Josephine, jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dengan NIM 202105000050. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pada saat ini, sangat banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan, para remaja ini mulai menciptakan bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka yang juga didukung dengan perangkat teknologi canggih seperti media sosial. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia yang biasanya digunakan dalam berbicara sehari-hari maupun melalui sosial media. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008 ayat 119 adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bahasa gaul bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media sosial. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Di Indonesia, saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun juga benar dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilah bahasanya yang berbeda. Pada dahulu, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya, bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu, karena tujuan awalnya adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memilih ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah salah satu faktor yang mendukung maraknya bahasa gaul adalah melalui peran media elektronik dan cetak. Media elektronik banyak menggunakan istilah gaul, khususnya film remaja dan iklan, misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung dengan masyarakat itu sendiri. Begitu juga dengan media cetak, misalnya di dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja seperti cerita pendek atau yang sering kita sebut cerpen atau novel yang pada umumnya menggunakan bahasa gaul. Salah satu media yang kini paling digemari oleh generasi milenial yaitu media sosial. Mereka dapat menyampaikan dan mendapat informasi juga pengetahuan dengan waktu yang relatif singkat. Media sosial merupakan salah satu perkembangan dari adanya internet. Media sosial kini menjadi sebuah jembatan komunikasi antara penggunanya. Seiring dengan perkembangan internet, bukan hanya teks dan panggilan suara saja yang menjadi fitur andalannya. Kini, media sosial telah merambah pada pengiriman dokumen, gambar, rekaman suara, hingga panggilan video. Selanjutnya adalah contoh bahasa gaul. Contoh bahasa gaul adalah seperti santuy, yang artinya santai, japri, yang artinya jaringan pribadi, dan juga mantul, artinya mantap betul, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Saat ini dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini diperparah dengan fenomena para generasi muda lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri. Yang kedua, adanya menurun derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka, remaja memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul di kalangan generasi milenial berawal dari sosial media yang menjadi alat komunikasi. Perkembangan bahasa gaul melalui media sosial berpengaruh juga pada berkembangnya penggunaan bahasa prokem dalam percakapan sehari-hari pada generasi milenial. Pemerolehannya bukan hanya dengan kontak langsung dengan masyarakat itu sendiri, tetapi dapat diperoleh dari media elektronik berupa iklan dan film sinema, dan dari media cetak berupa majalah, koran, surat kabar, dan karya sastra, contohnya seperti novel dan cerpen. Bahasa gaul yang memiliki ciri khusus, singkat, dan kreatif, namun penggunaannya haruslah disadari keberadaannya. Bahasa gaul hanya dapat digunakan di situasi dan kondisi yang santai atau akrab, bersama rekan sebaya, tidak dalam kondisi dan situasi yang formal atau situasi yang resmi. Maka dari itu, saran yang dapat saya sampaikan adalah sebagai generasi milenial tidak menjadi masalah menggunakan bahasa gaul sebagai alat komunikasi, asal tidak digunakan secara berlebihan dan harus dipakai sesuai situasi dan kondisi. Tetapi tentu saja kita harus tetap mengingat bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak menganggap bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa kolot dan kuno. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.